Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngejelasin apa itu e-commerce, marketplace, online shop, serta perbedaannya apa gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, sebelum lanjut aku belum memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama aku Sylvia Oktaviani. Aku berasal dari SDIE Mahaputra Riau, mahasiswi jurusan akuntansi semester 5. Yuk yang semester 5 semangat ya. Nah, di sini aku buat video ini untuk syarat tugas dari Bapak Nursiwan Eskom MM dalam mata kuliah e-commerce. Oke, happy for watching. Nah, jadi semua pada pernah dengar kan kata e-commerce, marketplace, online shop. Kata-kata itu tuh udah lubrah gitu kita dengar gitu ya kan. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa tiga kata itu memiliki perbedaan? Pasti teman-teman ngiranya itu sama gitu artinya. Nah, sebenarnya itu enggak. Jadi sekarang kita masuk ke video materinya. Jadi sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce ini adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan secara online yang menggunakan media elektronik seperti televisi, telepon, jaringan provider, atau bahkan menggunakan website. Nah, di dalam website ini kita bisa menemukan banyak brand atau cuma satu brand gitu, macam-macam. Sekarang itu perubahan zaman itu udah berubah ya. Kalau dulu kan zaman tradisional kita belanja ke toko gitu kan, face to face. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kita bisa berbelanja menggunakan online, website, jaringan internet gitu. Nah, kurang apa lagi nih, udah keren Indonesia nih. Tapi kalau di media televisi itu kan udah biasa. Sekarang itu lagi marak-maraknya belanja online nih. Banyak nih mall atau tempat belanja online store yang udah pada tutup gitu atau sepi karena rata-rata peminatnya itu udah belanja online, bisa dikirim walaupun jauh, beda pulau, beda negara gitu ya kan, bisa dikirim gitu. Nah, yang kedua itu ada marketplace. Marketplace ini adalah perantara antara penjual dengan pembeli di internet, melalui internet. Di marketplace ini juga banyak fiturnya, seperti kita bisa bertanya harganya itu berapa, atau kita bisa juga tahu estimasi barang kita sampai kapan, barang kita sudah di mana, dan banyak lagi lainnya. Salah satu contoh marketplace yang ada di Indonesia yaitu ada Shopee, ada OLX, ada Blibli, ada Lazada, JD ID, dan banyak lagi lainnya. Yang selanjutnya ada online shop. Online shop merupakan sistem belanja online di mana para pembeli itu dapat menanyakan secara langsung kepada penjual mengenai produk-produk yang dijualnya melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, atau bahkan di TikTok sekarang yang sedang booming-boomingnya gitu. Di online shop ini sudah banyak tersebar di mana-mana ya, jadi pesaingnya itu banyak gitu. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin apa sih perbedaan antara tiga ini, antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Check this next video. Nah, tuh perbedaan antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Faktor yang pertama yaitu faktor biaya. E-commerce ini di awal mengeluarkan biaya, tapi dalam bentuk investasi jangka panjang. Nah, marketplace itu gratis kecuali jika kita ingin menikmati beberapa fitur premiumnya. Lalu kalau online shop itu juga gratis gitu kan, kecuali kalau kita bisa menambahkan fitur aplikasi lain seperti Facebook dan Instagram gitu. Kalau faktor selanjutnya yaitu faktor tingkat kesulitan pembuatan.
E-commerce ini pembuatannya cukup mudah melalui website dan cepat, jadi nggak perlu lama gitu. Kalau marketplace kita tuh melakukan pendaftaran akun gitu. Pendaftaran akun yang digunakan secara langsung untuk berjualan. Sedangkan online shop itu membuat akun bisnis di media sosial yang akan dijadikan media penjualan kayak Facebook atau Instagram atau WhatsApp bisnis gitu. Banyak sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita jadikan untuk jualan atau online shop. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor promosi. Kalau di e-commerce, promosinya itu lebih fleksibel dan kita bisa kita atur sendiri gitu gimana bagusnya kita promosinya. Tapi kalau di marketplace itu dikendalikan oleh marketplace-nya sendiri, kita nggak bisa ikut campur. Lain lagi dengan online shop. Di online shop kita harus ada sedikit usaha dan juga uang untuk memanfaatkan di Facebook. Berbeda dengan online shop yang kita harus berusaha dan berbeda berbeda lagi kalau di online shop itu kita harus sedikit mengeluarkan duit atau uang atau cuan dan usaha agar berbeda lagi dengan promosi online shop itu kita Nah, kalau di online shop itu promosinya kita harus sedikit mengeluarkan biaya duit lah. Nah, kalau sistem promosi di online shop itu kita harus sedikit mengeluarkan biaya dan juga usaha agar kita dapat menikmati Nah, kalau sistem promosi di online shop itu kita harus sedikit mengeluarkan biaya dan usaha dengan memanfaatkan aplikasi atau media sosial seperti Facebook, Instagram. Jadi kita tuh harus explore, sering-sering kita post biar banyak yang berminat. Yang keempat, faktor jenis barang. Kalau di e-commerce itu banyaknya atau biasanya cocoknya untuk barang-barang yang branded, barang-barang yang memiliki label atas gitu kan. Faktor yang keempat itu ada jenis barang. Kalau di e-commerce itu biasanya ada barang-barang yang branded atau ternama. Jadi banyak brand-brand faktor selanjutnya yaitu faktor jenis barang. Biasanya kalau di e-commerce itu barang-barangnya itu branded atau high class gitu. Kalau di marketplace barangnya umum, banyak biasa-biasa aja, gak terlalu tinggi juga levelnya. Sama juga dengan online shop. Biasanya barang yang di online shop itu bebas, banyak ada aksesoris, perkakas, segala macam, pokoknya banyak. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor persaingan. Di e-commerce itu kan banyaknya website ya. Jadi orang itu website itu bersaing siapa sih yang paling banyak dicari atau websitenya itu paling atas gitu. Jadi untuk pencariannya tuh paling atas, di situ persaingannya. Sedangkan di marketplace sangat ketat antara satu marketplace dengan lainnya karena ada toko-toko, bukan satu toko tapi banyak toko. Terus kalau di online shop sama ketat juga persaingannya, tergantung di media sosial mana gitu. Kalau di TikTok banyak juga murah-murah gitu.
Beda lagi kalau di Facebook atau di WhatsApp bisnis. Lalu ada jumlah penjualan. Kalau di e-commerce itu sedikit penjualannya tapi untungnya banyak. Tapi kalau di marketplace penjualannya tuh harus banyak dan agar bisa memuaskan. Kalau di online shop sama juga, harus banyak dan memuaskan. Karena zaman sekarang tuh kita nih malas untuk kemana-mana kan, jadi kita tuh scroll gitu, mana yang bagus itu yang kita cari. Ratingnya, kepercayaan di e-commerce itu jika menerapkan strategi yang benar, kepercayaan konsumen ini bisa dibangun dengan cepat. Ya, mana ada sih yang mau ditipu ya kan guys ya. Konsumen lebih percaya kepada marketplace, bukan pada bisnis yang menjual produk. Jadi kalau kepercayaan kita nih bukan ke yang menjualnya, tapi kepada fiturnya, kepada marketplace-nya. Kalau di online shop itu membangun kepercayaannya memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kita harus punya reputasi dulu, jadi kita bisa dipercaya. Kalau kadang kan ada tuh yang kayak online shop bodong, dibohong, kita belinya apa, dikirimnya apa, itu kan bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan ya kepada tokonya. Yang terakhir ada data. Kalau di e-commerce itu pengumpulan datanya tuh secara mendalam, semuanya dikumpulin. Nah di marketplace data yang didapatkan itu terbatas, nggak semuanya tapi terbatas. Di online shop juga fitur analisis data yang terbatas, jadi gitu. Sebenarnya kalau kita secara tidak langsung, memang marketplace itu, online shop dan juga e-commerce itu kayaknya sekilas sama, tapi beda. Kan udah aku jelasin ya bedanya apa. Jadi ya thank you udah mendengarkan. Nah, semoga materi-materi tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang salah penyampaian atau berbeda persepsi kita, itu mohon dimaklumi karena saya juga di sini belajar untuk memenuhi tugas gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe. Banyak banget ngomongnya guys. Jangan lupa ya di share juga ke teman-temannya biar saya mendapatkan nilai yang mantap. Happy for watching, thank you.